Oke, tadi waktu berdoa, tadi terakhir waktu deklarasi. Ini ayat yang saya dapat, 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Tapi diselesaikan sampai 19 juga nggak apa-apa. 1 Petrus 4, ayat 12 sampai 19. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Judul perikopnya menderita sebagai Kristen. Yes. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saya baca ayat ini barusan tadi sebelum saya ngomong sama Papi. Ternyata gelombang kemuliaan Allah yang sudah ada di atas kota ini tinggal kita tarik turun, kita bawa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Itu satu paket dengan penderitaan. Kemuliaan Tuhan itu ternyata satu paket dengan penganiayaan. Saudara-saudara yang kekasih, ayat 12, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Kalau kita berdoa tentang atau merindukan gelombang kemuliaan Allah, berarti engkau dan aku harus siap dengan setiap ujian, penganiayaan, dan siksaan. Ayat 13 sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kalau kita sepakat, hambanya Nabi Sadu Selfaraj, beliau bilang ini bukan bicara tentang revival, tapi akhir zaman ini bicara tentang kemuliaan Allah yang akan Tuhan nyatakan dengan dahsyat. Kenapa kok greater glory? Kenapa kok kemuliaan Allah besar? Ya, karena dunia ini sedang masuk ke dalam persoalan dan kesulitan yang semakin berat. Dunia semakin terang-terangan. Semuanya ingin meriset. Dunia ini ingin disatukan di bawah satu pemimpin yang nantinya kita tahu itu adalah antikris. Kalau kamu pergi naik kereta, kamu
Kamu nggak perlu harus scan tiket atau enggak. Tinggal kamu hadapkan wajahmu ke alat yang sudah dipasang, nanti pintu akan buka sendiri, kamu masuk. Tapi sebelumnya datamu, sidik jarimu, semuanya harus sudah dimasukkan semua. Semuanya dengan sangat canggih. Kamu nggak perlu ribet, keluarin lagi tiketmu, dan kalau pesawat masih. Tapi kalau kereta di Indonesia, karena berapa kali kami naik kereta, sudah langsung aja liatin wajahmu, masuk. Terus kalau kau pergi ke luar negeri di imigrasi, kalau paspormu sudah e-tiket, paspormu tinggal di-scan aja. Terus habis itu kau tunjukkan wajahmu, hadapkan, nanti pintu buka sendiri. Itu apa namanya? Itu dunia sedang diarahkan kepada satu pemimpin dunia yang akan menguasai dunia ini. Dan nanti itu adalah tahta di mana antikris yang selama ini ada di balik dari semuanya, terang-terangan akan menyatakan dirinya. Makanya kenapa di akhir zaman ini yang dinyatakan bukan lagi revival, tapi gelombang kemuliaan Allah yang besar. Karena kita akan menghadapi penderitaan, kesulitan, penganiayaan yang enggak kita cari-cari. Penderitaan, penganiayaan, kesulitan enggak perlu dicari. Dia akan datang dengan sendirinya. Bagian kita tidak memusingkan dengan kesulitan, penderitaan, penganiayaan yang akan terjadi. Bukan. Bagian kita fokusnya adalah hati kita mengingini Tuhan. Terus melekat kepada Roh Kudus. Dan berkata, pakai hidupku Roh Kudus. Pakai hidupku. Waktu Kak Leo kemarin, Golden Time ya. Itu ada satu yang kuat di hati saya. Ketika Kak Leo bilang, mari biarkan kita menjadikan hidup kita, diri kita ini sebagai kendaraan kemuliaan Tuhan. Kendaraan. Kalian semua di sini pasti pernah naik kendaraan, betul? Kamu yang dinaikin kendaraan atau kendaraan yang naik kamu? Kita yang naik kendaraan, bukan kendaraan yang kita pikul. Betul? Kendaraannya kita naik di starter, weng. Mami masih bisa naik motor, naik mobil belum. Kendaraan apapun itu, mobil lah apa, bukan mobilnya yang naik di kamu kan? Kamu yang masuk ke mobilnya, kamu duduk di dalamnya. Itu namanya dipakai. Seperti itulah kalau kita mau menjadi kendaraan dari kemuliaan Allah. Oh, itu dahsyat pasti, itu ajaib pasti. Yang ada di benak saya itu tidak hanya orang mati bangkit. Bahkan orang yang sudah dipeti mati, peti itu dibuka, diperkatakan orang itu hidup. Yang sakit bukan saja orang sakit sembuh, tapi orang yang maaf, jalannya ngesot. Saya ketemu semalam di pinggir jalan. Di bayangan dan benak saya kalau ini gelombang kemuliaan Tuhan. Ibu-ibu itu tadi yang kakinya kecil udah cuma bisa ngelesot, didoain tiba-tiba kakinya tumbuh lalu berdiri dan lompat. Itu gelombang kemuliaan Allah. Orang yang sudah dirasu setan sampai gila. Bahkan psikiater tidak bisa menolong. Mereka bertemu dengan gelombang kemuliaan Allah lewat itu. Orang itu sembuh. Bahkan dipakai Tuhan jadi saksinya. Lawanmu nanti orang-orang yang tidak suka. Kau akan dicemooh karena kau dianggap aneh. Hidupmu aneh. Hidupmu aneh karena hari gini kamu gak pakai Facebook. Aneh. Bodoh banget kamu hari gini. Cari uang susah, tapi kamu disuruh menabur dan kamu menabur. Bodoh kamu, tolol kamu. Itu sudah termasuk penganiayaan. Skala kecil tingkatnya. Ngapain kamu berdoa terus? Mana doamu yang kemarin aja Tuhan gak jawab kok. Kenapa kamu doa terus? Bodoh kamu. Itu namanya penganiayaan. Kalau yang kayak gitu aja kita gak tahan, bagaimana nanti kalau yang di depan kita langsung pistol atau parang?
dan taruhannya adalah nyawamu. Maukah engkau dan aku jadi kendaraan kemuliaan Tuhan? Tapi saya suka, saya kok baru ini loh, kalau Roh Kudus menyingkapkan itu, saya sudah baca ayat ini berkali-kali, tapi baru kali ini sukacita yang luar biasa. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Roh kemuliaan. Ketika kita berdoa menginginkan kemuliaan Allah, tahukah engkau dan aku bahwa roh kemuliaan itu sudah ada dan tinggal di dalam dirimu dan diriku. Masalahnya kalau kita mau jadi kendaraan kemuliaan Allah adalah satu saja, sejauh mana kita mengizinkan roh kemuliaan yang diam dan tinggal di hidup kita untuk memerintah hidup kita. Dan bukan kita yang memerintah dia. Jelas? Roh kemuliaan yang ada di dalam diri kita ini loh, itu jaminan yang dahsyat dan ajaib. Kalau roh kemuliaan kita sadar ada yang tidak terbatas, yang namanya roh kemuliaan itu tinggal di dalam hidup kita, kita masuk enggak dalam kemuliaan Allah yang besar? Pasti. Loh, kalau orang mati sudah dipeti 5 hari bangkit. Orang yang kakinya kecil gak pernah bisa jalan seumur hidup, dari sejak lahir tiba-tiba kakinya tumbuh dan bisa berjalan. Itu hanya sebagian kecil dari sesuatu yang tangible, yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu rasakan. Tapi yang tidak terlihat dan dahsyat yang melakukan itu semua ada di dalam diriku dan di dalam dirimu. Dan itu ada roh kemuliaan itu sendiri yang kita kenal namanya Roh Kudus. Masalahnya, kenapa kita menghadapi penderitaan dan penganiayaan? Karena dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal Roh Kudus. Jangankan dunia, gereja-gereja mainstream aja nggak tahu Roh Kudus, dan mereka menolak. Aneh itu. Mereka menolak Roh Kudus, tapi dengan roh-roh yang lain mereka mau. Aneh sekali kan? Itu namanya tipu muslihat iblis. Gak usah bicara tentang dunia. Saudara-saudara kita dari sinode atau gereja-gereja yang lain aja, mereka masih menolak Roh Kudus. Roh kemuliaan. Padahal roh ini adalah Allah sendiri. Makanya kenapa tadi ayat yang saya dapat waktu saya doa, penghakiman dimulai dari rumah Allah, bukan dari dunia. Tuhan akan datang dan menghakimi, dan yang pertama kali dihakimi adalah gerejanya, rumahnya, aku dan kamu, bukan dunia. Dunia mah jauh, masih jauh. Kenapa kok Tuhan datang kita dihakimi? Ya, karena Dia datang tidak lagi jadi bayi oek-oek di kandang palungan. Dia datang lengkap dengan mahkotanya, karena dia akan datang sebagai raja, dan raja pasti memerintah, dan dia akan menghakimi, dia akan mengadili. Dan penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Rumah Allah itu siapa? Kita, gerejanya. Kenapa? Karena sekarang banyak rumah Allah yang tidak percaya dan menolak roh kemuliaan dan roh Allah itu sendiri. Disitulah Allah akan menghakimi. Ironisnya, kalau gereja Tuhan, rumah Allah saja tidak luput dari penghakiman, bagaimana dengan dunia, orang-orang yang belum kenal Tuhan? Oleh karena itu, hai orang-orang muda, setiap kau punya kesempatan jam untuk keluar dari kampus. Yang semester 1, mami kami belum pelayanan weekend, it's okay. Kamu punya waktu jam keluar cewek. Keluar, belajar penginjilan, cari jiwa, bersaksi. Ajak kakaknya, Kak, ayo kita ke rumah sakit, Kak. Ajarin aku doain orang sakit, Kak. Boleh, boleh.
Yang weekend kesempatanmu untuk punya banyak waktu untuk menginjil, memenangkan jiwa-jiwa. Aku takut gimana caranya? Ikutlah sama Kak Dimas, timnya Kak Dimas. Minta diajari Kak Dimas gimana caranya. Kenapa? Supaya dunia pun juga diselamatkan di waktu penghakiman nanti. Mari orang-orang muda, roh kemuliaan itu sudah ada di dalam dirimu dan di dalam diriku. Masalahnya sejauh mana kita membiarkan roh Allah atau roh kemuliaan itu memimpin hidup kita. Caranya gimana? Setiap hari bicaralah dengan roh kemuliaan yang ada di dalam dirimu. Roh kemuliaan atau Roh Kudus, kamu mau apa hari ini? Yang selalu papi contohkan, pakai baju apa ya hari ini, Roh Kudus? Roh Kudus rencanaku, aku mau ini. Tapi rencanaku tak serahin sama kamu Tuhan. Kalau Roh Kudus nggak mau, nggak apa-apa, boleh diganti bebas. Ajak dia bicara dan terus bersekutu dengan firman supaya kita semakin kenal jalan-jalannya dan isi hatinya. Siap ditunggangi menjadi kendaraan kemuliaan Allah. Amin. Karena roh kemuliaan itu sudah diberikan, sudah ada, dan sudah diam di dalam dirimu dan diriku. Hanya mari kita terus membangun hubungan dengan yang di dalam kita ini. Kamu gak perlu pergi lagi ke beringin besar, sembah-sembah, kasih bunga kemenyan. Kamu gak perlu lagi pergi ke gunung besar, ke batu besar, kasih mama sesuatu di sana. Enggak. Tuhan sudah ada di dalam. Tinggal setiap hari kamu ajak dia bicara. Kamu gak perlu persembahkan korban, ayam hitam, bunga 7 rupa. Gak usah. Gak usah. Alam semesta punyaannya. Kamu hanya perlu berdoa, sembah dia. Oh terima kasih Roh Kudus buat hari ini. Terima kasih aku semalam bisa tidur nyenyak. Oh terima kasih Roh Kudus, aku dapat mimpi kayak gini ya. Artinya apa Roh Kudus? Tanya. Roh Kudus, ini aku kok bangun pagi, buka chat kok aku dapat chat dari mama. Katanya papa sakit. Roh Kudus tolong, sembuhkan papa Roh Kudus. Kamu punya roh kemuliaan yang dahsyat. Yang tadi kita doakan deklarasi saya, papi dan teman-teman semuanya untuk Kota Salatiga adalah bentuk manifestasinya yang jauh lebih besar, skala lebih besar. Tapi biarlah kemuliaan Allah itu realitanya terjadi dulu di hidupmu. Kau terobos dulu ini loh, jiwa dan tubuhmu. Sampai dia keluar dan menguasai hidup kita. Dan sampai itu orang cuma ketemu kamu aja itu udah beda kok. Kalau ada dia beda banget ya. Kata papimu waktu mami pergi, papi bilang, si ini loh apa ngomong, nggak ada mami, sepi ya rasanya ya. Nah, emang maknya ini terlalu banyak cerewet soalnya. Katanya gitu, nggak ada mami sepi ya. Padahal ya saya di kantor, di sini, di asrama udah gitu aja. Sampai ketika kamu ngomong satu kalimat aja, wah orang sudah dilawat. Waktu papi ajakin mami bersama dengan Kak Debi, kami pergi ke sekolah misinya Ibu Debi Bashir di Bandungan. Papi ajak mami, waktu itu papi kata dapatnya pengurapan. Papi sama mami mendoakan. Lalu setelah itu Kak Debi juga ikut mendoakan. Lalu ada satu laki-laki ya, yang waktu saya berdoa, Roh Kudus cuma tunjukkan satu kata, sembunyi. Langsung, kamu selama ini sembunyi dari Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kenapa? Padahal Tuhan sudah tunggu kamu. Bahkan di tempat ini kesempatan terakhir buat kamu. Jangan pernah lari dan sembunyi. Lalu saya sampaikan pesan Tuhan. Besoknya kan saya nggak ikut jaga golden time lagi, ya. Mami juga pas tugas di SMP Rayon berapa ya? 3 ya.
Terus papi cerita besoknya, aku minta beberapa anak kesaksian. Dan ada satu anak yang bilang, Pak, kok ibu bisa tahu semuanya sih? Kok ibu bisa tahu semuanya sih? Saya nggak tahu. Kalau roh kemuliaan nggak ngasih tahu, saya nggak tahu. Itu semua yang saya alami di hidup saya. Sampai itu nyata. Kemarin ada berapa kakakmu yang nggak weekend karena sakit. Setelah selesai nemeni papi, sudah malam sampai kampus, Mami memang udah minta tolong Kak Uci, tapi Roh Kudus kasih tahu nggak usah Kak Uci. Kak Uci kasihan sudah terlalu capek. Kamu aja, kamu emaknya. Siap. Udah ke kamar dua kakakmu, kamar yang berbeda. Aku tanya dulu kamarmu di mana nak? Maafkan ya, Mami lupa belum menghafal kamar kalian gitu ya. Terus udah saya kasih obat, saya doakan dan sebagainya. Tadi pagi kakakmu bilang, Mami thank you ya. Setelah Mami doakan aku sembuh. Kepalanya dia itu dia rasa kayak migrain, tapi migrainnya sambil muter juga. Kasihan sekali, badannya demam, flu kayak gitu. Tapi terima kasih ya Mami, setelah Mami doain aku sembuh. Ayo, roh kemuliaan itu lebih dahsyat. Dia bisa mengatasi semua sakit penyakit apapun. Jantung, liver, tumor, kanker ya. Nggak cuma migrain dan vertigo. Tapi latihannya boleh dari yang kecil-kecil seperti itu. Sampai itu keluar meluap. Sampai orang begitu jabatan tangan, begitu kamu peluk aja dia sudah meneteskan air mata, menangis dan sebagainya. Itu apa? Yaitu karena roh kemuliaan itu yang mengerjakan keluar begitu saja. Dan itu tidak hanya berlaku untuk mami papi atau kakak-kakak kalian. No. Itu berlaku untuk setiap orang yang mau menerima roh kemuliaan, bekerja dan memakai hidupmu dan hidupku. Amin. Orang-orang muda, kau mau membiarkan hidupmu dipakai oleh roh kemuliaan? Amin. Terus bangun hubungan dengan roh kemuliaan itu. Amin. Oh, motong itu ya. Oke, saya mau ngomong gini, Kak Debi, tolong nanti sore kamu naik ya ke atas ya. Kak Oce sudah ngomong belum sama yang ngalami gempa bumi? Kalau datang ke sini, oke, sekali lagi ini aja, ya, sekali lagi. Kumpulkan semua yang ngalami gempa bumi. Yang perempuan siapa? Semester 1 yang ngalami gempa bumi waktu kemarin? Oke. Yang tidak ngalami gempa bumi, kamu tetap datang. Kamu tetap datang. Saya ajari sesuatu ya. Sekali lagi aja Kak Oce. Nanti yang laki-laki dikumpulkan semua. Tambah ini, tanya ke grup semester 1. Siapa yang waktu datang ke Ekos dulu berlutut dan bilang, saya ikat perjanjian sebagai tentara, sebagai prajurit. Tuhan sebagai komandan saya. Panggil juga. Ya. Datang tolong ya. Kasih tahu mereka. Apa? Kamu dipilih Tuhan, tapi tidak, kamu dipanggil Tuhan, tapi belum berarti kamu dipilih sama Tuhan. Ya. Kamu harus merespon panggilan itu. Dengan cara apa? Kan aku udah titip pesan sama Kak Oce. Yang dari STTS pemuritannya hari Minggu di tempat ini. Kamu lebih dong dari yang anak-anak SMP cuma sebulan sekali kita kumpulin. Kamu seminggu sekali datang ke tempat ini extra miles, bayar harga. Lebih temanmu bisa tidur, bisa santai-santai. Kamu nyembah Tuhan. Karena itu panggilan khususnya buat yang gempa bumi yang itu. Untuk berdiri buat kota ini, untuk menyambut lawatan Tuhan atas kota ini. Kalau kamu aja nggak mau bayar itu, sekali lagi aja. Kalau memang tidak datang lagi, tidak usah diajak, tidak apa-apa. Ya, yang laki-laki, Dimas, Yuda, tuh, Ramando, Bima, sama Maci, kamu kasih tahu mereka, ajari mereka. Nanti setelah ketemu sama Kak, bareng-bareng, pisah lagi ketemu sendiri, perempuan ketemu sendiri. Dua ya, yang gempa bumi sama yang berlutut di sini bilang jadi tentara, jadi itu. Yang perempuan juga. Yang enggak, tapi kamu sekarang mau, welcome, gitu ya. Karena itu tadi. Tuhan bilangnya kemuliaan Tuhan.
akan dinyatakan. Kamu tahu, kemuliaan itu artinya sebenarnya bobot, weight, beban. Gitu. Saya sering jelasin, emas itu kan mulia ya, logam mulia. Waktu kamu terima emas, mahkota raja itu yang pernah diambil Daud, itu beratnya 1 talenta emas. 33 sampai 35 kilo. Anggap aja 35 kilo. 35 kilo ditaruh di atas kepala. Itu kalau kamu lihat raja, Ratu Inggris lagi pakai mahkota, wah sepertinya indah. Itu menanggung beban. Berat itu. Kalau tidak terbiasa. Helm tentara aja berapa kilo. Dia mau ngapain aja. Kami pernah lihat latihan berenang di Muncul, helmnya dipakai. Senjatanya besi dibawa. Sepatu bootnya dipakai, bayangin. Jadi kalau pikir kita bilang, oh ya kemuliaan, lawatan, itu ada persiapannya. Dan tidak bisa kalau tidak pakai persiapan. Gitu loh. Hati saya sebenarnya ya terserahlah kamu mau ikut mau enggak, terserah. Gitu. Tapi setelah saya ngobrol dengan Kak Leo banyak, saya gitu. Ada satu hati yang kalau masih bisa ditarik, mari kita tarik. Tapi kalau sampai dia sudah tidak mau, tidak apa-apa. Ya, kamu harus mengenali yang haus dan lapar, yang rindu, yang itu. Tarik mereka kalau masih bisa. Ajak, jangan biarkan lepas. Kalau hatiku ya terserah aja sebenarnya. Tapi itu Tuhan sudah ngasih tanda satu. Orang sudah ngikat perjanjian. Selama masih bisa kita tarik ya. Itu. Kalau kalian tidak mengalami itu, tapi kamu bilang, aku mau tapi Tuhan. Aku mau datang setiap minggu di sini. Karena itu persiapan. Gitu loh. Nanti kita akan mengalami. Yang Mami bilang tadi loh. Itu disertai aniaya. Kenapa nanti kamu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan bicara sangat banyak. Di hidup anak-anak dari SMP dikasih penglihatan seperti itu. Dipulihkan, dilawat. Karena nanti akan menghadapi aniaya. Akan menghadapi tantangan, kesulitan. Yang Mami bilang tadi loh, semua di-scan. Waktu kamu percaya Tuhan Yesus dan kemudian datamu dihapus, itu kamu nggak bisa pergi loh. Ini sudah terjadi di China. Dia bikin sekolah, merintis, membantu perbatasan China, saya lupa, ke Kamboja atau ke Vietnam atau kemana. Ditahan, ditangkap, dipenjara, tanpa boleh ditengok itu semua. Setelah 7 tahun atau sekian tahun dia dibebaskan. Tapi kayak di Indonesia kan kita pakai NIK ya. NIK-nya diblokir pemerintah. Jadi dia ke klinik tidak bisa, belanja itu tidak bisa, pakai angkutan umum tidak bisa. Karena semua di sana udah di-scan. Nanti lama-lama belanja nggak bisa, makan nggak bisa. Makanya kan sudah mulai ngomong, bercocok tanam. Mulai. Nanti akan ada namanya tempat-tempat perlindungan, kubu-kubu pertahanan, tempat di mana orang-orang benar berkumpul. Karena itu tempatnya. Bersyukur mungkin. Sumba, pedalaman Kalimantan Barat, di pegunungan-pegunungan, tempat orang-orang masih bisa berburu binatang. Ya kan? Nanam sendiri, nanam ubi, nanam apa. Beli, bayar, tidak perlu pakai kris. Tidak perlu pakai barcode, tidak perlu pakai itu semua. Ada waktunya dan tidak lama. Kalau kita nggak disiapin untuk itu, murtad nggak? Murtad. Kenapa kok kita nyiapin anak-anak SMP di sini? Baca Alkitab, bawa Alkitab cetak. Nanti kalau terbiasa dengan ini, tiba-tiba dia hilang. Teksnya diganti, dia nggak ngerti ini. Gimana? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Semua tanya dengan apa? AI. Tanya dengan AI malah dipakainya sekarang tanyanya tentang perasaan. Tentang gitu-gitu. Bukan tanya informasi. Bayangin. Beneran itu mulai terjadi. Jadi orang dengan short, dengan reels, tolong ya. Kalau kamu terbiasa dengan itu, minta Roh Kudus tolongi. Karena itu memendekkan daya tahan kita, cara berpikir kita, kedalaman kita. Semua sedang dipotong semuanya. Dulu Twitter, sekarang jadi X. Tadinya 160 karakter. Jadi pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Reels paling panjang berapa? 2,5, 3 menit, 1,5. Bahkan lebih pendek lagi. Nanti tambah lama tambah pendek. Tahu, orang tidak punya daya tahan. Orang tidak punya kedalaman, tidak bisa, tidak tahan, gitu loh. Makanya kita belajar di sini. Kalau kamu mau datang ke sini, kita tidak tahu kapan selesainya. Supaya kamu belajar punya daya tahan. Kamu belajar baca firman, kamu belajar baca. Waktu ini semua tiba-tiba
blackout, error, listrik nggak ada. Kamu pernah lihat nggak? Coba lihat di YouTube. Blackout namanya. Di London pernah, di beberapa kota. Dan orang mulai bikin film itu sekarang karena itu membayangkan. Tiba-tiba listrik seluruh dunia padam. Nggak bisa lagi loh. Semua kacau. Kamu pernah lihat nggak? Mobil-mobil listrik yang semuanya udah pakai AI itu jalan sendiri di jalan tol, berkeliaran tanpa ada supirnya. Gitu. Kapal-kapal besar karena semua dikendalikan pakai itu. Yang tidak bergerak sendiri cuman mobil brondol di kampus itu. Karena dia semuanya manual. Ya kan? Semua yang digital, semuanya dikontrol pakai itu. Kacau. Listrik nggak ada, tiba-tiba wah kecelakaan di sini, kecelakaan di sana. Karena semua orang udah nggak terbiasa jalan sendiri tanpa bantuan alat, tanpa bantuan itu semua. Kalau kamu lihat negara-negara maju itu terasa sekali. Teman saya di Singapura. Singapura itu kecil. Kecil sekali, satu pulau kecil. Tapi dia tidak berani nyopir tanpa hidupkan GPS, Google Maps. Bayangin, udah hafal dia. 40 tahun lebih lahir dan besar di negara itu. Tiap hari rutenya sama, tidak berani nyopir tanpa alat bantu. Bayangin. Jadi begitu blackout, semua nggak bisa. Kamu punya apa? Saya kasih kesaksian kemarin, dengar itu. Seorang penginjil dari Amerika ngasih pelatihan ke China. Dia bilang begitu. Pelatihannya di mana? Di sebuah kamar hotel. Mereka naik ke hotel itu ke lantai berapa? Berdua. Total kalau nggak salah ada 14 atau berapa orang? 13 atau 14 orang. Kenapa? Supaya nggak ketahuan. Naik 2 orang masuk kamar, naik 2 orang masuk kamar. Lantai, duduk di lantai semuanya. Pelatihannya jam berapa? Pagi sampai sore. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Waktunya cuma itu. Terus Roh Kudus gerakkan dia. Kamu kan bawa ini bagi ke mereka. Dia hitung jumlahnya. Nggak cukup. Dia bawa Alkitab. Mau dia bagikan. Nggak cukup. Gitu. Akhirnya gimana? Sebelum itu saya ingat gini. Dia tanya gini. Kalian gimana sih jalani hidup sebagai orang Kristen? Sebagai orang Kristen di Cina gitu. Ya, kalau cuman begini, bertahan, dia bilang, duduk di lantai, berjam-jam, itu ringan, dia bilang. Karena yang di luar sana kami hadapi lebih berat dari ini. Apa? Penjara, aniaya, oke. Siapa di sini udah pernah di penjara? Angkat tangan semua, oke. Yang pernah di penjara lebih dari 1 kali? Angkat tangan mulai beberapa. Yang lain, oke. Waktu dia bagikan Alkitab itu, ternyata nggak cukup. Alkitabnya seingat saya cuma 13, orangnya 14. Gitu. Terus dia yang satu yang udah terima ini, dia baca cepat-cepat. Kemudian dia berikan kepada temannya di sebelahnya. Loh, kenapa? Kamu udah terima kok kamu berikan? Ya, karena yang ini aku sudah banyak yang hafal. Loh, kok bisa? Kamu menghafal itu? Iya, nanti kalau kamu di penjara, kamu akan tahu kamu punya banyak waktu. Loh, kamu kan di penjara nggak bisa untuk baca Alkitab. Gimana caranya? Makanya itu, pasti ada yang datang bawa salinan kertas. Apa kamu nggak diperiksa? Sebelum diperiksa dan ketahuan harus kita hafalkan. Bayangin, itu. Oke, waktu selesai sesi sore, udah mau istirahat, tanya, Ibu, kalau aku boleh tahu, itu ibu tadi itu loh, yang sudah hafal 1 Petrus semuanya dengan itu, gara-gara di penjara kamu hafal ini harus cepat. Kalau enggak udah ketahuan, udah disita. Padahal itu tulisan tangan disalin. Sudah ditanya gini, apa sih kerinduan hatimu? Yang kamu doa. Dia bilang gini, aku rindu, tolong doakan. Supaya kami bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Seperti orang-orang Kristen di Amerika. Penginjilnya ngomong gini, kalau untuk yang satu itu, saya tidak akan berdoa. Kenapa? Karena di Amerika setiap rumah punya lebih dari 1 Alkitab. Setiap orang punya waktu panjang untuk punya kebebasan. Tapi mereka tidak pernah mencintai firman. Tidak pernah sungguh-sungguh. Tidak pernah. Bahkan aku berdoa Amerika mengalami seperti yang ada di Cina. Supaya mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maaf Ibu, untuk yang satu itu aku tidak akan berdoa. Kamu tahu? Dan itu akan datang.
Sekarang kita masih punya banyak waktu. Apakah kamu menunggu aniaya itu? Untuk kamu itu semua. Nggak cukup kekuatannya untuk bertahan. Makanya dari sekarang kenapa pencurahan roh, kalau pakai bahasa manusia, gila-gilaan. Ya kan? Kamu lihat anak SMP kemarin itu sebenarnya dari youth camp dari itu. Makanya kakak-kakak yang pegang sekolah, tolong tarik mereka selama masih bisa. Itu ya. Kemarin-kemarin kita, oke, siapa mau datang, nggak datang ya sudah. Tarik ya. Gitu ya. Tarik. Tanya lagi, bilang apa sih kesulitannya, apa yang bisa kakak bantu, apa bisa dijemput. Tarik aja. Karena sejak kecil mereka dilawat Roh Kudus seperti itu, dapat penglihatan, dibawa Tuhan ke surga, macam-macam dipenuhi Roh Kudus. Tolong jangan dibiarkan. Termasuk hidupmu. Itu loh. Ya. Kamu yang mempersiapkan mereka. Generasi mereka nanti yang paling berat itu. Itu ya. Itu akan terjadi loh. Gitu. Makanya tempat-tempat bertahan nanti itu di puncak gunung, dekat-dekat tempat-tempat tinggi, pegunungan, di pedalaman, di tengah hutan, dan seperti itu. Itu akan jadi kubu-kubu pertahanan. Makanan masih ada, nggak perlu transaksi, nggak perlu uang, nggak perlu barcode, nggak perlu QR, semuanya. Bersyukurlah kalau kalian terlatih seperti itu. Siapa paling menderita? Orang dari Jakarta. Ya kan? Nah. Kata Kak Oce, dari dulu juga nggak ada listrik kok. Mau blackout ya biasa aja. Nah, Mega sama Kak Velia ditakut-takuti waktu mau pergi ke sana pedalaman itu Sulawesi Tengah dengan itu semua. Wah, ini. Kata mereka, malah kami bingung gimana hidup di Jakarta. Hidup di atas gunung nggak ada listrik itu mah dari kecil juga begitu katanya. Jadi kamu tahu, kamu punya sebuah kualitas di dalam hidupmu yang membuatmu bisa survive di tengah aniaya dan orang-orang kota tidak bisa. Sekarang tambahin apa? Iman, cinta sama Tuhan. Itu loh. Karena kamu akan dipakai Tuhan membangkitkan generasi yang baru di tengah aniaya itu. Kalian, saya udah dinubuatin. Saya cuman mendampingi, mengantar di sini. Itu terjadi di generasimu. Di Salatiga itu orang-orang muda itu. Nanti setelah lewat masa ini kalian akan dibawa Tuhan keluar dari kota ini. Pergi ke tempat-tempat yang lain juga orang-orang muda itu. Tidak selamanya itu di kota Salatiga. Tapi itu nyiapin satu generasi yang baru. Termasuk kalian di situ. Itu loh. Makanya tolong ya, nanti sore ya. Sekali lagi, tapi kalau masih bisa ditarik terutama kalian ya. Itu Dimas, Yehuda, itu Ramando, Maci sama Bima. Tarik adik-adik semester 1. Yang laki-laki bagian kalian. Tanya, ajak ngomong, siapa haus dan lapar, siapa mau lebih, siapa sudah itu. Kasih pengertian dulu, ya kan? Bayar harganya dong. Kamu akan menghadapi ini loh. Ini terlalu murah, cuman ekstra 3 jam paling dengan itu. Lebih buat itu. Terima kasih ya, Marta dan yang lain. Datang ke sini, kalau memang itu datang. Gitu ya. Kalau ada kesulitan, bilang sama Kak Oce. Perlu dipesankan Maksim, pesan aja. Gitu. Kenapa? Masanya tidak panjang, waktunya tidak panjang. Tidak panjang, gitu loh. Untuk kita nyiapin ini semua loh. Kalianlah orang yang bisa bertahan di puncak-puncak gunung, di lembah-lembah, di pedalaman, tapi bukan hanya bertahan hidup ya. Di situ itu namanya kubu pertahanan, tempat perlindungan. Nanti orang-orang itu akan terpaksa yang sungguh-sungguh dengan iman lari ke situ karena mau tetap mempertahankan imannya, tidak mau menukarkan itu dengan makanan, dengan fasilitas, dengan kemudahan, dengan itu. Kamu akan membuka tempat-tempat itu di tengah aniaya, tapi kemuliaan Tuhan nyata. Gereja seperti kisah para rasul. Tidak ada tempat buat kebohongan, tidak ada tempat buat itu, karena itu persiapannya. Karena yang akan turun, betul. Pengertian orang tentang revival, kebangunan rohani itu terutama keselamatan, jiwa-jiwa datang. Ya. Orang masih datang menginjil. Yang ini enggak. Kamu cukup berdiri di situ, orang-orang dilawat Tuhan dan kemudian mereka berbondong-bondong datang. Seperti Smith Wigglesworth, naik kereta api, duduk baca Alkitab, tiba-tiba orang di sebelahnya tidak diinjilin, tidak diomongin, ditemplak dari dosa-dosanya dan datang. Kamu siapa?
kok kami merasa begini, tolong doakan. Sampai ke level itu loh. Gitu loh. Sampai ke level kehadiranmu itu mengubah keadaan situasi di sekitarnya, orang itu menyadari kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata dengan kehadiranmu. Itu makanya itu dipersiapkan, karena tidak mungkin kepala yang biasa bebas mau semaunya sendiri ditaruh 35 kilo di sini kan. Kamu akan bilang ini menyiksa, ini sakit. Padahal itu mahkota raja. Kamu mungkin kepingin kan, aku mau jadi raja. Kamu mau hebatnya, kamu mau kekuasaannya, kamu mau kesenangannya, kamu mau fasilitasnya. Tapi kamu harus tahu itu ada bebannya, bobotnya. Dan itu berat, 35 kilo tidak mungkin. Langsung, tidak mungkin. Waktu dia jadi raja, makanya Daud waktu jadi raja, dia tidak langsung jadi raja atas seluruh Israel. Dia jadi raja dulu, dia dilatih dulu di Adulam, setelah itu ke Hebron. Setelah itu dia jadi raja atas Yehuda, jadi raja atas Israel. Kenapa? Karena persiapan-persiapan panjang itu untuk kemuliaan. Yang terjadi dengan Saul, langsung diberi kemuliaan dan tidak tahan. Hati berubah waktu kemuliaan datang. Itu. Makanya persiapannya panjang, harus dilatih. Ini latihan. Kasih pengertian itu, ya, termasuk ke dirimu. Ini latihan, ini persiapan. Buat apa? Kemuliaan. Saya sebenarnya mau ngomong tentang ini, namanya habitat. Apa itu habitat? Tempat yang paling tepat untuk satu makhluk jenis itu ya, sesuatu untuk bisa hidup bertumbuh. Namanya habitat. Ikan di mana habitatnya? Air. Tanaman, tanah. Burung, nah jangan dibalik-balik. Burung kamu kasih di tanah, itu dikubur namanya. Ikan kamu kasih di udara, mati dong. Tanaman kasih di air, kecuali jenis tanaman yang tumbuh di air. Dia memang butuh air, tapi secukupnya, tidak direndam begitu. Itu namanya habitat. Habitatnya apa? Ya. Ini seperti menyediakan habitat itu yang cocok, yang pas. Habitat untuk firman apa? Haus dan lapar. Hati, tanah yang baik yang sudah dibajak, yang sudah disiapkan. Itu sungguh-sungguh. Itu. Coba kamu belajar lagi, terutama kita di sini. Yang saya omongin kemarin. Belajar merespon dong. Saya sebenarnya udah minta mami mungkin lupa ngajarin. Belajar lagi merespon. Firman, kebenaran. Kalau kamu cuma merespon orang yang penginjil, berkhotbah dengan berapi-api, itu masih jiwa. Tapi kalau kamu merespon firman itu, roh kebenaran, disampaikan dengan kalimat yang datar biasa pun, kalau itu kebenaran, kamu berkata, ya, amin. Jadi Tuhan, ya, amin. Paling enggak mengangguk, mengangkat tangan, bilang yes, bilang amin. Ya Tuhan, ya. Itu. Ya. Jadi kamu harus merespon. Karena itu menciptakan habitat. Saya kemarin baca, Watchman ngomong sesuatu yang sama seperti itu. Tadi saya duduk di situ, saya ingin, iya ya, sudah dua. Paling enggak dua yang berbeda yang jelas ngomong. Dia ngomong begini, satu kali dia datang ke satu ibadah, dan dia merasa itu seperti ada yang nutup semuanya. Cuman ada seorang ibu yang terus berkata, amin, 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 amin. Dan ternyata kata dia, itu menolong mengeluarkan yang di dalamnya untuk memberkati orang satu ruangan itu. Kamu kenapa kok kamu harus tunggu orang lain? Saya sering loh, bukan sering, beberapa kali. Saya lihat di ibadah chapel itu, mata saya bolak-balik tertuju ke Dimas. Di antara orang 160 di ruangan itu. Bisa kayak dia itu ada sinarnya gitu, muncul di situ, matanya lihat situ. Coba kamu minta didoakan Dimas. Nah, itu.
Ya, tapi kamu mau terus, gitu ya. Itu di tengah satu ruangan itu bisa balik lagi ke situ. Nanti saya lihat ke sana, saya balik lagi ke situ. Waktu saya khotbah di tempatnya pastor saya yang sebelumnya, itu di sebelah kanan sini, itu anak-anak rohani yang paling gede-gede. Itu. Saya khotbah itu bisa kayak menghadap ke sini sebenarnya mereka. Itu karena ada yang narik di dalam, nyedot gitu loh. Itu habitat buat firman. Kalau kamu punya kehausan, dia akan ngalir, nyedot terus gitu. Keluar. Gitu. Loh, Pastor Hengki ngomong yang sama dengan kami ya. Waktu KKR tengah semester yang lalu. Khotbah bisa sampai 2 jam. Dia bilang di gereja saya nggak pernah. Di youth juga nggak pernah. Baru di sini saya khotbah 2 jam. Kenapa? Saya rasa ada yang narik keluar dari saya. Ada mata-mata yang tidak berkedip bahkan mengikutin terus kemana aku bergerak. Itu narik loh yang dari dalam itu keluar. Itu namanya habitat. Kamu harus bikin habitat itu. Enggak masalah. Orang lain tidak merespon, tidak menjawab. Kamu bilang, ya Tuhan, yes. Amin, amin, amin. Supaya itu keluar. Kalau dengan begitu kamu juga nolongin yang lain. Mungkin yang lain belum ngerti. Tapi di situ kamu buat perubahan. Di situ. Itu terjadi. Itu narik yang dari roh. Kamu sedang membangun tubuh Kristus. Kamu sedang membuat persekutuan dalam roh. Karena itu bersaut-sautan. Ya. Habitatnya untuk apa? Bahasa Indonesianya apa sih? Samudra raya dan deru air terjunmu, ya kan? Bersaut-sautan, ya kan? Jadi gelombang itu sautannya dengan apa? Dengan gemuruh. Kalau di dalammu tidak bergemuruh, antang-antang aja, diam aja, gelombang. Kita kan mengharapkan apa? Gelombang kemuliaan Tuhan. Gelombang itu besar loh. Waktu yang besar itu datang, kamu malah ketakutan loh. Oh, tsunami itu. Mau kita nanti ditelan. Ya itu kita tunggu. Loh, kok ternyata ada aniaya, kok ternyata kok berat, kok ternyata kok tuntutannya banyak. Yang mau diberi itu banyak, besar. Karena itu kamu dipersiapkan, gitu loh. Dan persiapannya tidak ringan. Makanya tolong ya, kakak-kakak, nanti semua yang datang hari ini, KOC, meskipun kemarin tidak berlutut ikat perjanjian, tidak gempa bumi, tetap diajak. Itu. Kamu tahu, Tuhan itu cari orang yang sungguh-sungguh sama dia. Amin. Ada orang yang pertama memang seperti saya bilang waktu di Golden Time ya, ini punya kesulungan, tapi dia tidak merespon. Bisa kok diambil sama yang lain. Bisa kok digantikan sama yang lain. Anak sulung itu banyak yang meleset kok. Orang yang mengalami gempa bumi itu kemana harusnya yang dipilih Tuhan tuh. Tapi tenang aja. Bilang Tuhan kalau dia tidak mau, aku mau. Itu nggak masalah. Seperti itu. Tenang aja. Cari orang yang mau. Karena dia pasti yang nyarai itu yang mau. Dia menarik kok itu habitat. Nah, saya mau ngomong ini. Ada lagi nggak habitat untuk? Mungkin bukan khotbah ini sebenarnya. Saya mau khotbah. Saya mau bukan ngajarin tentang kemuliaan. Coba buka dulu dengan saya ini. Ini mungkin nggak selesai ya. Habitat untuk firman mungkin next ya. Tapi ini. Keluaran 40 ayat 34 dan 35. Ayo. Keluaran 40 ayat 34 dan 35. Sepanjang perjanjian lama hanya ada 2 kali awan kemuliaan itu turun nyata dan dicatat di Alkitab. Keluaran 40, 34, 35. Yuk baca bersuara. 2, 3. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat masuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ini loh. Kemuliaan Tuhan. Turun dan memenuhi. Musa aja gak bisa masuk. Nanti baca lagi ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dan 11. Yuk. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dan 11. Yuk, yang sudah ketemu 2, 3. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Yang tadi Musa tidak bisa masuk,
Yang ini imam-imam tidak tahan berdiri. Sebab apa? Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Yang tadi kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Manusia tidak ikut-ikut lagi di situ. Tuhan sepenuhnya. Itu yang akan terjadi. Manusia itu siapa? Aku, daging. Tidak bisa ikut-ikut lagi di situ. Berarti dia harus apa? Mati. Cara matinya salibkan, diserahkan. Itu ya. Sekarang saya ajak baca ayat 33, Keluaran 40 ayat 33. Oke, semester 1 tolong minggu depan datang sini bawa Alkitab cetak ya. Handphone tidak usah dikumpulkan tapi baca itu. Sehingga waktu nanti semua Alkitab elektronik tidak ada lagi, kamu masih tahu di mana Keluaran. Keluaran 40 ayat 33. Yuk, 2, 3. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu. Dan digantungnya lah tirai pintu gerbang pelataran. Demikianlah diselesaikan Musa. Oke, itu ayat 33 ya. Terus ayat 34. Lalu awan itu menutupi. Sebelumnya apa? Diselesaikan Musa pekerjaan itu. Apa habitat untuk kemuliaan Tuhan? Pekerjaan yang Tuhan perintahkan harus diselesaikan. Baca dulu Keluaran 26 ayat 30. Keluaran 26 ayat 30. Keluaran 26 ayat 30. Ya, oke. Baca bersama 2, 3. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Perintah ya kepada Musa ya. Suruh bikin tepat seperti contoh ditunjukkan di atas gunung. Itu ya. Keluaran 40 ayat 16. Dikasih perintah kan? Ya. Keluaran 40 ayat 16, 2, 3. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Oke. Tepat. Dikasih contoh sama Tuhan. Dikasih perintah. Nanti kalau kamu dikasih perintah sama Tuhan, jangan bingung cara melakukannya. Karena Musa itu juga tidak bisa. Ngukir nggak bisa, jahit nggak bisa, nyulam nggak bisa, dia nggak bisa. Tapi kalau kamu taat, Tuhan memberikan perlengkapannya. Amin. Siapa yang dikasih? Bezaleel, Aholiab. Bezaleel, Aholiab diurapi dengan roh keterampilan, roh kecakapan, roh keahlian. Untuk membuat mereka, waktu diceritani sama Musa, diceritain aja. Dia bisa membayangin dan kemudian dia bisa wujudkan. Dia bisa mengatur, dia bisa itu semua. Ada namanya keterampilan, craftsmanship. Pernah lihat nggak? Orang bikin ukiran di Jepara itu. Saya pernah lihat dari satu kayu onggok itu. Diberdiriin gini. Diukir. Kamu tahu di dalam kayu itu ada apa? Ada apa saja yang bisa kamu bayangkan. Dia bisa bikin kuda melingkar gini sedang ini. Satu. Wow, kok bisa ya? Di dalam sebongkah kayu ini. Yang lain tuh nanti di situ ikan sama apa. Kamu jangan mikir gini loh. Saya yang Pak Victor ngomong kemarin di Golden Time. Saya bukan sarjana pendidikan. Saya tidak punya banyak uang. Tapi saya diperintah oleh pemimpin saya. Bikin sekolah. Saya taat aja. Saya tidak tahu berurusan dengan pemerintah. Saya tidak tahu. Jadi guru, saya bukan orang manajemen. Saya bukan itu. Saya sekolah teologi. Tapi waktu kamu taat. Ya kan? Nanti Tuhan akan kirim itu. Orang yang akan ngatur. Orang yang akan jadi kepala sekolah. Orang punya hati jadi guru. Yang terjadi di sana dulu itu. Guru-guru pertama itu bukan orang yang pendidikannya guru. Ada orang yang IT jadi guru agama. Ada orang yang macam-macam itu. Tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya semua. Akhirnya mereka diikutkan nanti universitas terbuka supaya bisa dapat ijazah dengan itu. Tapi itu lebih penting daripada sarjana punya gelar S1, S2 pendidikan, mungkin bahasa Inggris tapi tidak punya hati. Ini orang-orang punya hati. Nanti Tuhan akan kirim kepadamu asal kamu taat. Kalau Tuhan kasih kamu bilang kamu pergi ke gunung itu ya, bikin sekolah buat mereka, rawat orang-orang tidak itu, jangan mikir bagaimana caranya. Taat. Amin. Nanti Tuhan akan kirim, sediakan, perlengkapi yang lain gitu loh.
Dan Musa melakukan tepat, memangnya Musa sendiri? Enggak, coba tolongin saya cariin yang Bezalel Aholiab, itu di Keluaran berapa? 36 mungkin, atau sebelumnya. Keluaran 31. Ya, yuk. Keluaran 31, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya aja baca. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata. Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang yang telah kuberikan keahlian. Bayangin. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintahnya datang kepada siapa? Musa. Keahliannya diberikan pada orang lain, gak apa-apa. Itu loh. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, segala macam perabotan, meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan, ukupan, wangi-wangian, tempat kudus, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu harus mereka membuat semuanya. Bayangin. Kamu mau bisnis, mau punya usaha, dia mulai dari apa? Minyak wangi, ya kan? Buat baju, pakaian, desainer bisa. Apalagi barang-barang perabotan bisa, ornamen, hiasan bisa, kerajinan bisa, emas bisa, permata bisa, barang-barang berharga bisa, kayu bisa, ngukir bisa. Bayangin. Jadi banyak orang bilang, tapi saya nggak bisa. Yang memberi talenta siapa? Tuhan. Yang memberi karunia siapa? Tuhan. Yang memberi kemampuan siapa? Tuhan. Kalau kamu mau, dia bisa beri meskipun kamu tadinya nggak bisa. Yang diperlukan itu ketaatan. Seperti saya bilang waktu saya diperintah Tuhan 3,5 tahun yang lalu. Layani orang-orang muda. Buat ibadah buat mereka. Waktu saya muda aja nggak pernah khotbah sama orang muda. Gimana tambah tua? Orang bilang nggak nyambung, nggak itu semua. Nurut aja. Mau aja. Tiba-tiba Tuhan kasih persiapan. Dalam waktu 1 tahun, setiap bulan ada undangan. Sekolah sana terbuka. Retreat SMA Negeri 1 Magelang. SMA Taruna Nusantara. SMP YSKI Semarang. Oh, ada terus. Youth gereja ini bikin retreat. Ada terus 1 tahun itu latihan sebelum Holy Ground dimulai. Khotbah di depan orang-orang muda SMP, SMA. 1 tahun. Hatinya mau aja. Mau aja. Perlengkapannya diberikan, keahliannya diberikan, ya kan? Kemampuannya. Dari mana sih orang bisa punya kemampuan manajerial yang bagus, punya leadership yang bagus, punya karunia ini untuk mengatur, mengelola dan semuanya? Dari Tuhan. Kamu nggak bisa, kamu mau dikasih ke kamu kok. Atau kamu dikasih orang yang sepakat dengan kamu dan akan melakukan itu. Seperti dengan Musa ini, ya kan? Mau aja, gitu loh. Karena itu syaratnya. Oke, Keluaran 40. Ayat 23. Yuk, baca bersama. 2, 3. Letakkanlah di atasnya roti sajian menurut sunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oke. Jadi ayat 16 tadi sudah Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 23. Roti sajian, susunannya aja tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 25. 2, 3. Dipasang nyala lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. Ayat 27. Dibakar nyala di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. 29. Mesbah korban bakaran ditempatkan nyala di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkan nyala di atas korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. Ayat 32. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mesbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sekali lagi ayat 33.
Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa. Kalau kamu dikasih mandat, memangnya yang mengerjakan semua Musa? Enggak kan? Ada orang Lewi, ada Besaleel Aholiab, ada tukang-tukangnya, ada orang yang lain yang dikoordinir sama mereka. Tapi semua itu dihitung. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Tenang aja. Detail dikerjakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kalau sekarang kamu belum diberi otoritas sendiri, mandat sendiri sama Tuhan, ada pemimpin di atasmu, kerjakan aja seperti yang diperintahkan Tuhan kepada pemimpinmu. Itu cara paling gampang. Kamu enggak, kecuali itu melanggar 10 perintah Tuhan, ya kan? Selama tidak itu, nanti dengerin khotbah Papi tentang apa dulu? Otoritasnya. Dan itu. Saya nggak ngomong hari ini. Gitu ya. Jadi mereka semua melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lakukan. Gitu. Lakukan. Begitu semua selesai dikerjakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Selesai pekerjaan itu. Ya kan? Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Bukan Musa sendiri loh. Orang-orang lain juga yang taat, yang sepakat, yang diberi oleh Tuhan. Jadi gini loh, kalau kamu diberi itu, yang kemarin bilang aku tentara, aku mengikat perjanjian dengan Tuhan, kamu ngalami gempa bumi semuanya, itu kamu diberi seperti roh keahlian itu untuk ikut menyelesaikan pekerjaan Tuhan atas kota Salatiga, lawatan untuk orang-orang muda di bawah usia 20 tahun di kota Salatiga, gitu loh. Ya kamu harus menyelesaikan seperti itu. Kita diberi mandat apa? Bikinnya cuma boleh 1 bulan 1 kali. Itu tidak boleh. Terus harinya kenapa ganti Jumat? Ada perintah Tuhan lewat Nabi. Saya kerjakan kok. Meskipun sempat ngomong dengan Kak Debbie, menurut pertimbangan manusia nih, Sabtu kayak biasanya mungkin lebih baik, lebih free, mungkin anak-anak SMP ya kan, izin orang tuanya lebih mudah. Tapi Tuhan bilang, nanti itu akan membuat gereja-gereja tidak aman. Dipikir kamu bersaing dengan mereka, udahlah, udah. Makanya doanya yang dikuatin, tarik mereka. Semester 1 dan semua yang lain yang masih ada di sini. Waktu Golden Time kemarin, salah satu hamba Tuhan dengar audible waktu konseling mendoakan di ruangannya Pak Adi. Anak-anak ini datang ke sini karena aku yang menarik mereka. Amen. Tuhan narik-narik sendiri. Ya, dia mau narik, tapi dia butuh orang di sini yang sepakat. Aku sepakat Tuhan, tarik orang-orang muda dari 30 provinsi, ya kan? Kalian udah berdoa siang malam tarik itu. Sekarang kita tarik Salatiga. Orang-orang muda di bawah usia 20 tahun datang. Kak Marta tolong ya, nanti kalau Jumat dibawa ya, adik-adik dari panti. Kalau perlu transport, kasih tahu Kak Oscar, perlu dijemput atau perlu apa, bawa yang lain. Tolong dong ditarik dong Dimas, masih itu. Pak Yakobus, hubungi lagi yang lain, yang itu panti-panti. Tarik mereka datang, tarik gitu. Kita mengerjakan kok mandatnya Tuhan kok. Ngapain sih? Tuhan sudah bilang ini tidak boleh jadi gereja. Bikin hari Jumat tidak boleh mereka datang hari Minggu ke sini. Makanya Kak Debbie ngomong sama Arga, kalau datang ke sini kamu harus tetap datang ibadah di gerejamu. Tidak boleh pindah ke sini. Harus tulus hatinya, karena Tuhan mau membangkitkan gerejanya. Supaya itu tidak jadi halangan. Nanti cuma ribut, takut kalau dicuri, takut kalau pindah. Tidak. Boleh ibadah Minggu, boleh. Tapi ibadah. Makanya dari STTS, ibadah dulu di kampus. Supaya itu extra miles. Baru datang ke sini. Semua dulu juga begitu kok. Nah, Dimas itu semua, waktu sejak semester 1, Minggu di kampus, jam 8, selesai, turun ke sini. Itu. Karena pasukan. Itu. Kecuali kamu mau, oh saya satpam cukup lah. Oh boleh. Satpam enggak apa-apa, gitu. Gitu ya. Jadi apa? Itu habitat untuk kemuliaan, menyelesaikan pekerjaan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Makanya kita terus diperintahin apa? Semua yang ngalamin itu kemarin, yang baca Alkitab, yang gempa bumi dimuridkan. Kita lakukan ya sebulan sekali, mungkin bulan depan kita kumpulin. Tapi yang dari STTS tidak akan kami bawa turun lagi ke sini. Datanglah hari Minggu itu sudah pemuritan di sini. Gitu. Anak-anak SMP sebulan sekali, nanti kita gabungin ya kakak-kakak ya, yang kemarin, yang udah baca Alkitab, dan yang ngalami gempa bumi, nanti yang dilawat Tuhan lagi, yang mau, enggak apa-apa.
suruh datang ke sini sebulan sekali. Hari Sabtu, pagi, 1 sesi aja. Tetap kita kerjakan. Kita ajari mereka kenal Roh Kudus, jalan dipimpin Roh Kudus, hidup dengan Roh Kudus, cinta dengan firman, melakukan kehendak Tuhan. Terus. Perintahnya begitu. Muridkan mereka buat ibadah, buat orang-orang muda, sebulan sekali tepat. Harinya aja diomongin. Tidak boleh hari Sabtu. Jumat. Bayangin. Tidak boleh menggerejakan mereka. Nanti waktu mereka mulai datang gimana? Nggak tahulah, diusir atau gimana. Ya boleh, tapi kamu harus kita pastikan mereka tetap ibadah di gerejanya. Tidak boleh ada yang merasa terganggu. Gembala-gembala di kota Salatiga. Itu perintah. Kerjakan seperti itu. Dalam ketaatan, kemuliaan akan turun. Kita sedang menyiapkan ini loh, ya kan? Coba saya kasih gambaran yang satu lagi mungkin lebih jelas. Firman tadi kayak tadi. Apa habitat lain untuk firman? Ketaatan. Waktu Maria Ibu Yesus berkata begini, apa saja yang dikatakan kepadamu, perbuatlah. Waktu Tuhan Yesus ngomong, penuhi itu tidak dilakukan, berubah nggak jadi anggur? Enggak. Cedok, nah takut itu, berubah nggak? Enggak. Habitat itu untuk firman namanya ketaatan. Makanya dia bilang, apa saja yang dikatakan kepadamu, perbuat. Kalau kamu cuma dengar, tidak berbuat, itu tidak menciptakan habitat untuk firman. Begitu kamu taat. Tadi saya baca buat nih pagi, dia ngomong gini, bagus sekali. Banyak orang Kristen ngomong, saya pengen tahu kehendak Tuhan. Nah, kamu bohong. Kamu sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kamu tidak taat. Gitu. Roh Kudus di dalam itu pasti bicara terus. Tapi karena kamu abaikan, kamu tahan, kamu cuekin, kamu nggak mau lakukan. Lama-lama kamu jadi beku, kamu jadi keras. Nggak ada. Orang Kristen tidak tahu kehendak Tuhan itu tidak ada. Yang ada adalah orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia bicara pasti dorongan dari yang sangat kecil. Menarikmu untuk datang, menarikmu untuk berdoa, menarikmu untuk ngomong sama orang lain, menarikmu untuk melakukan ini dan itu. Terus, jangan bilang dia tidak berbicara. Kita yang tidak melakukan. Habitat untuk firman namanya apa? Ketaatan. Apa saja yang dikatakan kepadamu perbuat. Ya mujizat tidak akan terjadi. Waktu bejana pembasuhannya tidak dipenuhi air, waktu mereka tidak berani nyedok dan tidak berani bawa, kamu bilang cicipi dulu, itu udah yakin. Bawa ke pemimpin pesta, dia bisa bayangin nggak? Ini nanti minum air sumber apa ngomongnya pemimpin pesta? Itu kalau itu muncul jadi anggur nggak? Enggak. Kita kan nggak tahu jadi anggurnya kapan. Ya kan? Menurut saya dalam ketaatan perjalanan ketika dia membawa kepada pemimpin pesta itu, kecuali dibilang cicipi dulu, itu aman. Enggak. Habitatnya ini loh. Tempat tinggal paling tepat untuk kemuliaan namanya melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Dan kita tidak bisa melakukan tepat seperti yang diperintahkan tanpa Roh Kudus. Karena itu standarnya Tuhan. Nah, dan kemuliaan itu nanti manusia nggak ikut-ikut. Ini latihan supaya kita ngandelin Roh Kudus dan Roh Kudus yang bekerja dan kita tidak ikut-ikut. Karena waktu kemuliaan datang kita ikut-ikut, itu menghambat. Nggak bisa. Flesh and blood, daging dan darah tidak dapat bagian dalam kemuliaan. Coba Bu, cariin ayatnya, saya nggak siapin itu. Bahasa Inggrisnya, flesh and blood shall not glory in his presence. Tapi daging dan darah, atau apa ya, terjemahan Indonesia gitu nggak ya? Tidak mendapat bagian. Ya. Baca dulu Kak, bahasa Indonesia coba. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sebentar, saya baca terjemahan harafiah. 1 Korintus 15 ayat. Wow. Sebentar, saya cari King James ya. Ayat terakhir. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God.
Oke, terjemahan mana yang ngomong itu ya? Shall not glory. Gak apa-apa. Saya baca English Standard Version sekali kalau enggak ya. Ya, dia tidak bisa mewarisi, dia tidak bisa bertahta, tidak bisa memerintah tadi yang literal translation. Ya, daging dan darah tidak bisa. Daging dan darah tidak bisa jadi habitatnya kemuliaan. Yang bisa jadi habitat kemuliaan apa? Roh. Itu. Makanya dia apa? Taat. Waktu dia taat berarti dia apa? Ngikutin maunya Tuhan. Bukan dia yang mimpin, bukan dia yang merintah, bukan dia yang ingin, bukan dia yang mau, bukan dia yang bisa. Semua Tuhan. Itu habitat untuk kemuliaan Tuhan. Kita lagi disiapin loh. Makanya bahasanya kok tanya Roh Kudus, surrender, mesbah, karena itu habitat untuk kemuliaan Tuhan. Itu loh. Karena waktu kemuliaannya datang, yang lain akan dihabiskan. Musa tidak bisa masuk, imam tidak tahan berdiri. Tidak bisa. Kalau kamu tidak berlatih bersujud, tidak berlatih berlutut, tidak berlatih menyembah, tidak berlatih tersungkur, bukan fisiknya ya, hatinya ini loh. Waktu kemuliaan itu datang, kamu akan merasa itu siksaan. Ya dong. Kamu dipaksa berlutut karena tidak tahan berdiri. Kamu akan tidak bisa masuk di situ, artinya kamu nggak bisa ikut-ikut. Tuhan sendiri bekerja. Kita baru dapat icip-icipnya itu. Ya kan? Kami mulai ngalami dengan itu semua. Kalau kamu lihat waktu di Holy Ground, waktu pastor saya datang, ya kan? Ya berdiri aja. Tuhan, Roh Kudus juga dari depan sana dari itu. Itu Roh Kudus. Kami kemarin pergi, main suami saya berdiri aja, nyanyi. Nah ngapa-ngapain? Orang sudah dilawat sendiri, nangis-nangis sendiri dengan itu semua. Dan akan semakin besar. Nah, waktu dia semakin besar dan kita belum terbiasa mati, kita masih akan merasa gini, wah ini hebat juga aku ya. Wah, mantap ya. Gitu. Kita harus terbiasa mati, bukan aku, tapi Engkau Tuhan, bukan aku, Engkau. Dan ingat, ya, yang bisa menghadapi daging bukan kita, tapi roh. Terus Roh Kudus, ini loh, daging muncul, ambisi muncul, keinginan muncul, Roh Kudus. Salibkan Roh Kudus tolongi, terus ya. Karena kita disiapkan untuk jadi habitat. Kita merindukan itu loh. Itu yang sadu. Nanti kalau kalian sudah dengerin, saya dengerin sekali lagi. Dan dia bilang gini, itu di atas kayak balon diisi air. Kalau ada yang bisa nusuk itu, dia akan pecah dan turun. Itu terjadi. Sebenarnya pastor saya minta saya doa satu lagi. Ada awan yang di atas kota Semarang besar. Coba doa. Kalau Tuhan boleh, dibelokkan ke kota Salatiga. Ya, kita akan doa lah setelah ini dan mulai minggu depan. Minta Tuhan, kalau Tuhan boleh. Kenapa? Karena belum ada yang merespon itu di sana. Kalau boleh. Geser sedikit, tidak terlalu jauh. Lewat jalan tol aja cuman setengah jam kok. Tuhan. Tapi ini bagiannya nyiapin. Termasuk kayak gitu loh. Nanti coba Holy Ground tambah rame. Seneng nggak? Terpancing nggak? Kenapa cuma sebulan sekali kak? Kami pengen loh. Kenapa nggak bikin 2 minggu sekali? Kenapa nggak ini? Tidak. 1 bulan sekali. Kami mau ibadah minggu di kakak di mana? Pergi ke gerejamu sendiri-sendiri, bawa api ke situ jadi berkat itu. Tapi aku mau boleh, tapi ibadah dulu di gerejamu, baru ke sini. Enggak boleh pindah ke sini. Satu-satunya tidak terima anggota baru. Khusus dalam kegerakan ini. Ya karena perintah Tuhan itu loh. Kita sedang melakukan perintah Tuhan. Ya aneh, terserahlah. Yang lain kan punya perintah Tuhan sendiri. Ini perintah Tuhan buat kita lakukan. Karena awan itu tadinya udah ada di kota Salatiga lama. Api itu sudah ada di kota Salatiga lama. Sekarang sudah turun. Makanya kita berdoa buat kota Salatiga. Sebenarnya bukan minta kepahuan rohani, bukan minta api itu turun. Kemuliaan Allah dinyatakan. Api itu menyambar, membesar. Sudah turun. Tapi ada lagi loh. Kemuliaan. Mari kita siapkan bukan hanya untuk ini. Tapi untuk kemuliaan. Bahkan ada awan yang besar kemuliaan itu. Yang kita mau berdoa minta, Tuhan kalau boleh, ya kan? Itu namanya menghimbau. Kalau boleh Tuhan, biar sini. Nah, kamu bilang gini, Tuhan, kalau boleh aku dikasih pesawat Tuhan. Mana garasi aja buat mobil nggak punya kok. Kalau kamu mau pesawat, kamu siapin
bikin bandara, bikin hanggar besar, gitu loh. Ya dong. Tuhan, aku mau dipercaya jadi bendahara kerajaan surga. Mana perpuluhan aja masih mikir kok, gitu. Nggak mungkin. Kamu harus menyiapkan habitat itu. Habitat untuk diberkati namanya kemurahan hati. Kemurahan hati, kemurahan hati, kemurahan hati, kemurahan hati itu habitat untuk terima berkat. Percaya Tuhan sama keuangan. Habitatnya ada nggak? Untuk kemuliaan Tuhan turun. Berarti apa? Kerelaan itu mikul beban. 35 kilo taruh di kepala. Semua orang lihat, gagah banget ya. Coba kalau aku jadi raja. Coba kamu dikasih gitu. Ya, pasti kamu gak tahan. Karena dia tidak tiba-tiba jadi raja. Dia mulai dari di Adulam, pindah ke Hebron. Dari 400 orang, saya hitung pernah jadi sekitar berapa orang itu ya? 2.600 ya, naik sedikit. Nanti jadi raja di Yehuda, nanti baru jadi raja di Israel. Kemuliaan butuh persiapan, butuh fondasi. Ya, siapin hati. Yuk, doa sekali lagi, semua berlutut. Mari kita minta, Tuhan, awan kemuliaan itu Tuhan, yang ada di kota Semarang. Tuhan boleh turun di atas kota Salatiga, turun atas kota Salatiga. Shihinamaya Sokoho. Ini hati kami, hidup kami, Engkau lihat Tuhan. Orang-orang muda yang mau menyerahkan, yang mau meletakkan. Tuhan, orang-orang muda yang mau mengikuti dalam ketaatan dan ketepatan seperti yang Tuhan mau. Orang-orang muda yang tahu bahwa kami tidak mampu tapi Tuhan mampu. Tapi kami mau Tuhan. Kami tidak bisa tapi Tuhan bisa. Kau cari orang yang mau. Dan ini hidup kami. Bukan kemampuan kami, bukan kehebatan kami. Tapi Engkau Tuhan yang mampu. Kami letakkan hidup kami. Kami serahkan masa muda kami. Kami serahkan keinginan, kesenangan kami. Kami serahkan semua ambisi, cita-cita. Bahkan kelemahan-kelemahan pun. Ambil alih hidup kami Tuhan. Sampai Engkau jadi semua dalam semua di hidup kami. Tuhan, nyatakan dirimu. Nyatakan dirimu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Biar turun. Biar turun. Karena kami menyelesaikan setiap pekerjaan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Sikihi namaya rala namaya si namaya su. Kami menyambut Raja kemuliaan itu datang. Kemuliaan Tuhan yang dimanifestasikan. Biar kami mengerti ini kehormatan, bukan beban. Kami tidak sedang dituntut. Kami sedang memberikan hidup. Kami sedang merelakan diri. Kami sedang mempersembahkan. Kami sedang, Tuhan, menaruh korban persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Kami tahu ini tidak pernah sebanding. Dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Tuhan, sikihi namanya. Seperti Engkau memberikan kepada Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Otoritas, kuasa, kemuliaan yang begitu besar. Duduk di sebelah kanan Bapa. Karena dia taat, bahkan taat sampai mati. Di atas kayu salib. Hidup dengan ketaatan, kerelaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar ini jadi habitat untuk kemuliaan Allah. Boleh turun atas kota Salatiga. Kemuliaan-Mu, awan kemuliaan-Mu, awan kemuliaan-Mu, awan kemuliaan-Mu. Yes Lord. So namaya rala namaya se. Tuhan, sinamaya namaya so. Soko namaya se. Sinamaya rala naya so. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu. Lalu
kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh, cari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati seirama dengan hatimu. Masing-masing dengan Tuhan pribadi. Biar musik aja. Tuhan, Sikihi namanya syukur Allah. Tuhan, Sikihi namanya syukur. 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 Suhu namanya sikihi asuku. Tuhan, Tuhan, sikihi namanya rala namanya suku. Yahu namanya siki namanya suku.
Yasikihi nama Yesu. Yesukuhu nama Yasikirala. Sihi nama Yesuku. 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 Siki nama Yarala nama Yasi. Tuhan, ini hati kami letakkan, kami serahkan, supaya jadi habitat, jadi tempat yang pas, yang tepat, yang cocok, untuk kemuliaan Tuhan boleh turun, seperti ketika Musa menyelesaikan semua pekerjaan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Waktu tempat kemah itu, rumah untuk Tuhan boleh turun dan tinggal itu diselesaikan dalam ketepatan seperti yang Tuhan perintahkan. Awan kemuliaan-Mu turun, awan kemuliaan-Mu turun. Dan itu yang kami rindukan terjadi di kota Salatiga, Tuhan. Awan kemuliaan yang ada, yang bahkan yang sekarang ada di atas kota Semarang, Tuhan. Kami menyiapkan, mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Kalau boleh biar itu juga turun di kota Salatiga, Tuhan. Awan kemuliaan-Mu, Tuhan. Awan kemuliaan-Mu. Kami siapkan hidup kami, pribadi dan bersama-sama di tempat ini. Korporat bersama-sama, Tuhan. Jadi tempat di mana itu turun, kami menyelesaikan, kami mau mengerjakan. Roh Kudus tolongi kami dengan roh keahlian, roh keterampilan, roh kecakapan, roh pengertian, kemampuan untuk memampukan kami menyelesaikan, mengerjakan tepat seperti yang Tuhan mau. Bagian-bagian kami masing-masing yang mengembalakan, yang Tuhan percaya atas setiap anak-anak muda, pelajar-pelajar, SMP, yang Tuhan percayakan untuk memegang sekolah-sekolah supaya kami bersyafaat, yang Tuhan percayakan untuk kami berdoa buat mereka, yang Tuhan percayakan untuk kami mengembalakan mereka, yang Tuhan percayakan untuk kami berdoa, untuk kami memberi makan kota ini, untuk kami menyembah di kota ini. Tuhan, kami kerjakan dengan iman, kami kerjakan dengan ketaatan, kami kerjakan dengan ketepatan seperti yang Tuhan mau. Kami tidak mau yang dari diri kami sendiri. Tuhan, biar tepat seperti yang Tuhan mau. Dan itu menarik jadi habitat untuk kemuliaan-Mu dicurahkan di kota Salatiga, Tuhan. Atas hidup kami, atas hidup orang-orang muda, ribuan orang-orang muda yang Tuhan akan bangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar itu turun. Kalau boleh turun, Tuhan, turun atas kota Salatiga. Turun, bergerak dari Semarang turun di Salatiga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Ini hidup kami, hidup kami Tuhan. Sikihi nama Yesuku, biar jadi kendaraan kemuliaan-Mu. Kau tunggangi, menaiki, Kau pakai hidup kami. Kau yang punya, kami tidak bisa apa-apa, kami tidak punya apa-apa, kami tidak mampu apa-apa, tapi hanya Engkau saja Tuhan, Engkau saja Tuhan. Sikihi nama Yaralana Yesu. Sikihi nama Yaralana Yesu. Sikihi nama Yaralana Yesu. Sukuhu nama Yaralana Yesu. Siki nama Yaralana Yesu. Si nama Yaralana Yesu. Siki nama Yaralana Yesu. Siki nama Yaralana Yesu. Terima kasih. Bicara terus Tuhan. Dan biar ada ketaatan. Kami mau merespon dengan ketaatan setiap firman, setiap perkataan Tuhan. Biar itu jadi habitat
Untuk semua yang Tuhan katakan terjadi, dan terjadi. Bukan hanya kami dengar, tapi terjadi. Setiap apa yang Tuhan perintahkan dan katakan, kami lakukan, kami perbuat seperti yang Tuhan perintahkan, tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kami membuka kedua tangan kami, menerima berkat dari Tuhan yang jauh lebih besar daripada setiap kebutuhan, keinginan, yang jauh lebih penting di hidup kami daripada semua yang kelihatan. So kami tahu yang dari Tuhan adalah sumber buat kehidupan kami. Kami tahu Yakub ketika dia pergi dengan berkat itu, dia hanya berangkat dengan satu tongkat di tangannya, tapi dia pulang dengan membawa 2 pasukan. Kami tahu berkat Tuhan atas kehidupan kami melipat gandakan, menjadikan berhasil semua yang dikerjakan, menjadikan kami berbeda, menjadikan kami punya akses kepada yang ilahi, yang surgawi, yang disediakan Tuhan buat kehidupan kami. Hidup kami tidak pernah sama, sebab ada berkat yang ada atas kehidupan kami. Bahkan kecelakaan, maut, mara bahaya sekalipun, kami akan jadi orang yang mengubahkan keadaan kami, mengubahkan sakit penyakit menjadi kesembuhan, mengubahkan kemiskinan jadi kelimpahan, mengubahkan setiap kesedihan dan air mata jadi kebangunan rohani yang besar. Setiap keputusasaan dan kehilangan harapan akan dijadikan bangkit dan bersinar, padang gurun berubah menjadi kebun buah-buah. Dan itu karena Roh Allah yang hidup, yang dicurahkan atas kehidupan kami, kehidupan dan berkat yang kami terima, yang kami bawa dalam kehidupan kami, untuk dibagikan, disalurkan, alirkan, dilepaskan buat hidup banyak orang, di jalan, di rumah sakit, di sekolah, di kampus, di mana Tuhan membawa kami pergi. Bahkan orang-orang yang terikat, orang-orang dengan gangguan jiwa, orang-orang dengan semua kutuk dalam hidupnya, mereka mengalami kemerdekaan, kebebasan karena bertemu dengan roh kehidupan, roh kemuliaan yang ada di dalam kami. Nama Tuhan Yesus, roh yang membuat kami bertahan, bahkan melewati kesulitan, tekanan dan aniaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima buat kehidupan kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Gelombang lawatan kuasa mujizat sedang terjadi, berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Gelombang lawatan menyambut bumi, kuasa mujizat sedang terjadi, berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Oh Tuhan, gelombang lawatan menyambut bumi, kuasa mujizat sedang terjadi, berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Berhembuslah, berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Berhembuslah, berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Tolong diingatkan nanti ya, yang kemarin disampaikan Kak Leo, apa aja yang ditangkap mereka, bahwa ini kan mereka aja punya keimaman, kalau bahasanya Kak Leo, yang lebih. Imam nggak mau berdiri di antara yang hidup dan yang mati, malah tidur. Ngapain kamu di asrama minggu-minggu kalau nggak tidur? Berdiri di antara yang hidup dan mati. Ya. Tolong Kak Oce kasih tahu ya, yang perempuan nanti ketemu bareng dulu, ya kan? Mungkin minggu depan Kak Iyo sama Kak Oska, tapi minggu ini datang dulu Kak Devi ya.
Ajari kita tuh jadi imam. Wong kamu udah dipilih kok, udah dipanggil, ada tandanya kok dalam hidupmu. Udah ikat perjanjian sama Tuhan. Itu tidak tiba-tiba, gitu ya. Thank you semuanya, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai